Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian atas kesempatan pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Tidak lupa juga saya ucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Pada kegiatan pagi ini saya bukannya mahir dalam menyampaikan informasi ini, namun saya hanya terlebih dahulu mendapatkan informasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang budaya positif yang saya dapatkan pada modul 4 di program pendidikan guru penggerak. Jadi budaya positif itu apa sebenarnya isinya? Nah, sebelumnya agenda kita hari ini yaitu pembukaan, kemudian presentasi konsep, selanjutnya kita akan ada tanya jawab, dan yang terakhir adalah refleksi. Untuk refleksi sudah saya coba untuk membuatkan padletnya, nanti akan kita coba di akhir. Nah, pada budaya positif sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani, yaitu dalam hakikatnya sama seperti kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Kita hanya bisa menanam padi, kemudian hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Begitu juga menuntun tumbuh kembang anak dengan cara memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara tanaman tersebut, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu, sehingga tanaman padi itu bisa hidup sebagaimana mestinya. Begitu juga kita terhadap anak-anak, kita tidak akan bisa menentukan anak itu menjadi seperti apa. Kita hanya bisa menuntun, mengarahkan, membimbing anak. Kita berbicara budaya positif, jadi untuk membangun budaya positif di sekolah, kita memerlukan lingkungan yang positif, kemudian lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita akan mulai mencoba menciptakan budaya positif ini di sekolah. Nah, kegiatan pertama hari ini saya minta Bapak Ibu mencari pasangan berdua. Silakan dipilih, ditentukan bebas ya, bebas pasangannya siapa, silakan. Kita akan gunakan waktu ini 1 menit. Sudah? Nah, ketika sudah menentukan pasangan, salah satu pasangan mengepalkan tangannya. Mengepalkan tangannya, iya. Nah, misalnya Ibu Lapita dan Ibu Rika, Ibu Lapita yang mengepalkan tangannya. Ibu Lapita nanti yang akan mencoba. Nah, petunjuknya adalah anggap yang mengepalkan tangan ini memegang sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk diri kita sendiri. Kemudian rekan lainnya mencoba membujuk, merayu dengan segala cara agar teman tersebut mau membuka kepalan tangannya ini. Dicoba tapi dengan sebenarnya ya, jadi tidak bambil gitu. Dicoba, jadi anggap kita memegang sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting, yang sangat berarti untuk diri kita sendiri. Kemudian kan satunya mencoba untuk merayu, membujuk dengan segala cara, kira-kira mau atau tidak teman tersebut membuka kepalan tangannya. Silakan. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah? Nah, sudah sudah. Oke, saya akan coba satu. Di sini ada Ibu Ririn dan Ibu Made. Yang mengepalkan tangan siapa? Ibu Made. Oke.
Oke, kepada Ibu Ririn bagaimana? Kira-kira apakah Ibu Made mau membuka kepalan tangannya atau tidak? Bagaimana? Harus mau dong ya? Nah, tadi sudah setelah dicoba apakah mau atau tidak? Tidak. Tidak mau. Tidak mau. Oke, tidak mau. Nanti saya akan tanyakan alasannya. Coba lagi satu mungkin Ibu Lavita. Yang mengepalkan tangan siapa tadi? Nah, untuk Ibu Lavita setelah Ibu bujuk rayu kira-kira gimana? Tidak mau dibuka, Pak. Tidak mau juga. Ya. Oke, terima kasih. Nah, dari hari ini yaitu ada 6 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, tentang posisi kontrol. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi. Nah, dari kegiatan yang kita laksanakan tadi, itu sebenarnya tidak jauh adalah tentang paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Bagaimana kita ingin mempengaruhi, ingin mengontrol orang lain sehingga mau melakukan apa yang kita inginkan. Yang pertama, untuk materi teori kontrol ini yaitu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya ketika kita memaksa murid untuk berbuat sesuatu, murid tersebut memilih, punya keinginan untuk memilih tidak melakukannya. Sehingga walaupun tampaknya kita sedang mengontrol murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Contohnya, misalnya tolong bersihkan meja kalian. Itu kita termasuk mengontrol murid untuk membersihkan mejanya. Padahal dalam dirinya ada kemungkinan dia mau atau terpaksa. Terpaksa itu maksudnya karena ada dulu seharusnya saya tidak mau, tapi akhirnya karena dipengaruhi atau dipaksa oleh gurunya sehingga akhirnya murid tersebut mau. Demikian. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu ilusinya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk untuk kontrol. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ya, jadi dalam jangka waktu tertentu kemungkinan dia akan menolak dan bisa saja murid tersebut tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Artinya ketika guru tidak memberikan arahan, murid itu belum mau berusaha dari dirinya sendiri. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita membuat murid merasa dirinya bersalah, kadang kita berpikir bahwa itu untuk menguatkan karakter anak-anak, karakter murid tersebut. Ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu adalah dinamakan identitas yang gagal, sehingga mereka belajar untuk merasa buruk. Ya, ketika anak-anak itu kita buat mereka merasa bersalah atau ketika kita sampaikan kritik, dia akan merasa buruk dalam dirinya dan menjadikan itu perkembangan dialog yang negatif dari dirinya. Oh, ternyata saya disalahkan. Nah, jadi berpikirnya negatif tentang dirinya. Demikian. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dimaksudkan di sini banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi kita berpikir bahwa kita guru dan sebagai orang dewasa di kelas memiliki hak untuk memaksa anak. Nah, itu yang akan kita ubah pandangan-pandangan kita. Ini membuat
kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, itu yang harus kita ubah adalah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, kemudian bagaimana kita berpikir tentang manusia. Nah, ada skema pemahaman tentang perubahan paradigma dan stimulus respon teori kontrol, yaitu yang pertama adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika kita memiliki pandangan, kita kadang-kadang berpikir bahwa orang lain itu harus memiliki pandangan yang sama dengan kita atau pendapat yang sama dengan kita. Tapi seharusnya sesuai dengan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, ya. Jadi bisa dikatakan tidak memaksakan kehendak. Ketika kita melihat sesuatu, kita beranggapan A, kita tidak diharapkan untuk memaksa orang lain juga mengatakan itu A, bahwa orang lain juga memiliki hak untuk beranggapan yang lain, memiliki pandangan yang lain. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Seperti dicontohkan misalnya anak tidak mengerjakan PR. Kita sering melihat atau berpandangan bahwa itu sesuatu yang buruk. Namun sebenarnya kita belum tahu apa sebenarnya alasan atau tujuan anak tidak membuat PR. Sedangkan sering termasuk saya juga menyadari ketika dicari lebih jauh ternyata ada berbagai alasan anak tersebut melakukan sesuatu yang buruk. Seperti yang terakhir, ada murid saya itu si Surya tidak masuk 3 hari berturut-turut karena PTM. Ternyata setelah saya telusuri, awalnya saya agak bernada sedikit keras. Ternyata dia sudah di kampung dari hari Minggu, ada kegiatan upacara agama di kampungnya itu susah sinyal, jadi tidak bisa menyampaikan untuk izin. Setelah dia masuk, saya ajak diskusi, ternyata seperti itu alasan. Berarti setiap perilaku orang itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Ketika kita merasa dikontrol oleh orang lain, itu sebenarnya saat kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, sehingga perlu bantuan orang lain untuk mengontrol kita. Seharusnya kita lebih bisa untuk mengontrol diri sendiri. Yang ketiga, kebalikannya adalah saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan sebenarnya kita tidak akan pernah bisa untuk mengontrol orang lain, termasuk juga itu atasan atau pimpinan kita. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mungkin ibu-ibu sering mengalami di rumah ketika membujuk anak-anak saat mereka tidak mau, kita sering melaksanakan pemaksaan. Contohnya misalnya anak tidak mau makan, ayo makan. Ketika tidak mau, nadanya jadi semakin keras. Ayo makan, kalau tidak begini ibu nggak masak-masak lagi. Nah, itu adalah merupakan sebuah pemaksaan. Kemudian teori kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi konsensus itu maksudnya kita buat kesepakatan sama anak-anak. Misalnya saat mereka tidak mengerjakan PR, apa kesepakatan yang bisa kita buat? Apakah itu mereka akan melanjutkan di sekolah atau melanjutkan PR dengan tambahan lainnya di rumah? Demikian. Dan yang kelima, 6 adalah model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah ini seharusnya teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada pihak yang diuntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Kita dan pihak lain itu sama-sama untung. Demikian maksudnya. Nah, ada tambahannya di sini, yaitu stimulus responnya itu kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya realitanya itu kebutuhan kita tidak akan pernah sama. Kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga setiap orang melihat
hal yang sama, tapi sebenarnya setiap orang memiliki atau melihat pandangan-pandangan yang berbeda. Demikian materi pertama, yaitu tentang paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kira-kira saya akan lanjutkan dulu sampai akhir atau setiap sub kita akan tanya jawab. Silakan saya berikan kebebasan kepada Bapak Ibu. Dilanjut dulu. Lanjut dulu ya. Oke, saya lanjutkan nanti ya. Nah, untuk materi yang kedua, yaitu tentang disiplin. Kita mendengar atau melihat kata disiplin, kira-kira apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu? Mungkin bisa disampaikan pendapatnya. Pak Eka, mungkin ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di pikiran Pak Eka? Oke, silakan. Ketika Pak Eka mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbersit di pikiran Pak Eka? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ketika dia mendengarkan kata disiplin, yang dia mendengarkan itu adalah kata taat ya. Taat. Ya. Iya, taat. Oke, Taat. itu saja. Ya. Iya. Terima kasih. Silakan Bu Ika. Terima kasih Pak. Jadi ketika mendengar kata disiplin, yang terbesit di pikiran saya itu adalah tepat waktu. Tepat waktu, ya, bagus, terima kasih. Ya, Bu Siti mungkin dari satu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang di benak kita? Ya, menurut saya kalau mendengar kata disiplin, kita melaksanakan tugas sesuai dengan aturan ini. Sesuai dengan aturan, iya, bagus sekali. Ada pendapat lain? Tanggung jawab, ya, bisa, ya. Ada lagi? Bu Novi mungkin? Tidak. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, ternyata makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti contohnya disiplin tepat waktu. Kita harus datang jam 6:30 sudah di sekolah untuk persiapan kegiatan segala macam. Ternyata kadang kita itu cenderung berpikir bahwa disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Ya, demikian. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Geja Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu artinya kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap atau mahir melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa atau pemimpin lain yang mendisiplinkan kita. Demikian maksudnya. Jika ketika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, sehingga kita memerlukan penguasa atau pemimpin atasan atau orang lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, dan peraturan yang demikian yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri sendiri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Artinya ketika kita melakukan suatu tindakan, di sana harus ada sesuatu nilai yang kita hargai sehingga kita bisa melakukan kegiatan tersebut dari diri kita sendiri. Demikian. Sebagai pendidik, kita juga menciptakan anak-anak agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Menurut Geja Dewantara, yang merdeka itu dimaksudkan tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat memerintah diri sendiri. Ini yang kadang-kadang kita masih agak susah ya. Kita memerintahkan diri sendiri itu masih agak susah. Bagaimana saya harus datang tepat waktu, bagaimana saya harus menyelesaikan tugas dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi di sana kita harus mampu memerintah diri sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan disiplin tersebut, ternyata ada motivasi yang kita miliki, yaitu tentang kita belajar sekarang tentang teori motivasi perilaku manusia. Apa yang kita lakukan sebenarnya selalu memiliki alasan atau 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah. Ini adalah motivasi terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dengan bertanya demikian pada diri sendiri, kita sebenarnya takut akan hukuman. Saat saya datang tidak tepat waktu, kira-kira apa yang akan terjadi? Saat saya tidak mengumpulkan administrasi tepat waktu, apa yang akan terjadi? Nah, kita berpikirnya itu takut terhadap hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut, sehingga kita akan berusaha akhirnya untuk itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mereka yang melakukan tindakan ini tidak tiada lain adalah untuk mendapatkan pujian, sehingga pertanyaan yang muncul itu adalah apa yang akan saya dapatkan. Ketika orang menginginkan sebuah pujian atau imbalan dari orang lain, entah itu berupa barang atau hal lainnya, sebenarnya kita itu berharap imbalan dari apa yang akan kita lakukan. Nah, saat saya misalnya menyelesaikan administrasi tepat waktu, kira-kira akan dikasih apa sama kepala sekolah? Berpikirnya ke sana jadi. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita akan menanyakan hal tersebut kepada diri kita sendiri. Sedangkan yang 2 tadi masih ada hubungannya dengan orang lain. Ya, ada pihak lain yang terkait dengan apa yang menjadi perilaku kita, sehingga motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi dari diri sendiri. Ya, ketika kita bisa memotivasi diri kita sendiri, nanti hal baik akan kita dapatkan dari diri kita sendiri, tidak terlepas dari keterkaitan pada orang lain. Kalau yang 2 tadi itu adalah motivasi eksternal dari luar. Nah, contohnya yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya tentang administrasi, saat kita tidak mengumpul, sebenarnya itu adalah motivasi dari luar. Sebenarnya itu adalah motivasi dari kepala sekolah. Saat kita tidak mengumpulkan itu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita dapatkan? Mungkin dimarah saat tidak baca WA, pengumuman nih, Pak Yuki tidak baca WA ini. Jadi motivasinya itu dari luar. Kemudian yang terakhir itu adalah sebenarnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, menanamkan motivasi ini pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sebenarnya tujuan dari disiplin positif. Nah, ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau internal, motivasi dari dalam dirinya,
sehingga itu akan berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah, karena ini terpengaruh atau keluar dari dirinya sendiri, tidak terpengaruh orang lain. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang mereka hargai. Bagaimana mereka menghargai orang lain, maka mereka juga ingin menjadi seperti itu, ya. Nah, demikian untuk konsep disiplin dan motivasi perilaku manusia. Sehingga muaranya adalah budaya positif ini adalah lingkup yang lebih luas dari peraturan kelas. Nanti kita akan bicarakan ini. Peraturan kelas ternyata tidak lebih luas dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, lingkup yang lebih luasnya itu adalah lingkungan yang positif. Lingkungan ini sekolah, guru, anak-anak, dan pihak yang lain. Sehingga lingkup akhirnya dari semua yang ada itu adalah budaya yang positif. Demikian Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu tentang keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif, sehingga perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Seperti contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira apa? Karena jika terjadi sesuatu, kepala masih aman. iya, karena jika terjadi sesuatu kepala masih aman. Kemudian mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak 1,5 meter agar terhindar dari COVID. Kemudian yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan atau saat upacara mungkin? Iya, agar tidak tertinggal kegiatan. Sebenarnya ini bukanlah sebuah peraturan. Kita yakin ketika kita tidak menggunakan helm di jalan raya, kita yakin saat terjadi kecelakaan nanti mungkin kepala kita bocor atau gimana. Itu sebenarnya yang kita yakini, sehingga kita mengikuti aturan tersebut. Kemudian saat tidak menggunakan masker, takut COVID. Nah, berarti kalau saya sendiri belum yakin itu ya, tidak menggunakan masker terkena COVID, sehingga saya di sekolah jarang menggunakan masker. Tapi Ibu Novi sebenarnya contohnya yang bagus sekali, taat prokes ya. Itu karena beliau yakin kalau tidak menggunakan masker itu bisa terserang atau terjangkit COVID. Yang terakhir, kalau kita tidak datang tepat waktu, sebenarnya kita meyakini nanti kalau saya telat, saya ditinggal upacara di halaman, atau saya yakin saya menjadi kurang nyaman kalau telat. Demikian, sehingga peraturan itu sebenarnya adalah keyakinan yang kita yakini. Nah, nilai-nilai keselamatan, kemudian kesehatan yang tadi kita sampaikan itulah nilai keyakinan, sehingga nilai kebajikan itu merupakan prinsip yang lebih luas. Artinya untuk keselamatan sebenarnya tidak hanya menggunakan helm saja. Mungkin saat menggunakan roda 4, keselamatan lainnya itu yang kita yakini adalah menggunakan sabuk pengaman. Itu sebenarnya yang kita yakini, bersifat lebih luas, lebih universal. Tidak memandang, ya, keyakinan ini tidak memandang suku, agama, ras, jadi siapapun itu pasti memiliki keyakinan tersebut. Kemudian menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dalam diri. Nah, keyakinan itu akan lebih memotivasi kita daripada kita sampaikan itu adalah sebuah aturan. Ketika kita meyakini sesuatu, itu akan lebih memotivasi kita, yaitu memotivasi secara intrinsik, jadi memotivasi dari dalam diri.
Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Sekarang saya akan coba berikan contoh. Ya, di depan ada beberapa yang mana merupakan keyakinan kelas. Kemudian ketika Bapak Ibu sedang memilih, mohon disampaikan alasannya mengapa. Yang di kiri ini contohnya nih, ada kesepakatan kelas, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian kesepakatan kelas yang di kanan adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada di bagian kiri dan kanan. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Pak Bayu mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Iya, di sini ada dua bagian A dan B. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Dan mohon untuk diberikan alasannya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Yogi sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau menurut saya pribadi mengenai tentang pertanyaan yang tadi, yang antara lain adalah membahas tentang keyakinan. Kemudian apa yang ada di hadapan saya yang Pak Yogi tampilkan di sini ada pilihan A dan B. Kalau menurut saya pribadi tentang keyakinan yang ada di kelas, menurut saya adalah yang B. Yang dimana adalah yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar. Kemudian yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mengapa saya memilih yang B? Tiada lain adalah karena dari apa yang dituliskan di sana, misalkan yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, karena kami sebagai guru ataupun anak-anak sebagai anak-anak yang satu dengan yang lainnya, karena kami meyakini jika ada hubungan saling menyayangi, tentu saja di sanalah akan ada situasi belajar yang nyaman dan aman. Kemudian kami yang B, kami murid yang semangat belajar. Nah, kenapa saya memilih juga di sana keyakinan? Karena dari kata kalimat tersebut menarik bagi saya pribadi. Kami murid yang semangat belajar, karena dari kalimat tersebut anak-anak akan termotivasi, dan saya pun meyakini dari kalimat tersebut anak-anak akan termotivasi untuk benar-benar untuk rajin ataupun bersemangat untuk belajar. Kemudian yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tentunya kita semua harus peduli, saling mengasihi, dan saya pun kembali lagi meyakini dengan kita menerapkan A, B, C di kolom B, tentu saja di sana akan tercipta sekolah yang ramah anak dan akan terjadi timbullah sekolah yang nyaman, situasi belajar anak menjadi semakin bersemangat. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Yogi. Terima kasih atas kesempatan. Iya, terima kasih banyak Pak Bayu atas pendapatnya, bagus sekali ya, bagus sekali. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana kira-kira? Ada pendapat lain? Setuju dengan pendapatnya Pak Bayu? Iya. Nah, jadi benar sekali bahwa yang merupakan keyakinan kelas itu adalah yang bagian B. Kenapa yang bagian B? Karena satu kuncinya adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lingkupnya lebih luas. Sedangkan peraturan itu bersifat rinci, detail. Contohnya semangat belajar. Semangat belajar itu konteksnya luas sekali. Bisa mereka aktif, bisa mereka rajin, bisa mereka semangat atau dan lain-lain. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Nah, Bapak Ibu nanti guru kelas dan guru mapel juga dalam menyusun kesepakatan kelas ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu keyakinan kelas itu adalah sifatnya universal atau umum.
luas. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Datang tepat waktu itu bisa dikatakan aturan yang kaku seperti itu, kita harus. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat lebih positif kalimatnya. Contohnya termasuk juga di sini. Ketika kita semangat belajar, otomatis di dalamnya itu juga kita harus datang tepat waktu. Demikian. Yang selanjutnya nanti dalam penyusunan keyakinan kelas tidak terlalu banyak, karena agar mudah diingat dan dilaksanakan oleh anak-anak. Apalagi kelas kecil nanti kita buat keyakinan kelas yang sederhana. Kelas tersebut hendaknya dibuat oleh seluruh warga kelas dalam bentuk curah pendapat. Jadi semua pendapat murid itu harus ditampung oleh kita sebagai seorang guru dalam menyusun kesepakatan kelas ini. Nah, yang terakhir adalah kesepakatan kelas ini bisa kita tinjau dari waktu ke waktu, tergantung dari perkembangan anak didik kita nantinya. Demikian. Nah, sebagai contoh, coba kita pahami bersama. Kira-kira di sebelah kiri ada beberapa peraturan. Coba kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Kira-kira bagaimana perubahannya? Yang pertama ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran, gunakan masker, dan terakhir jangan berlari di kelas. Itu. Nah, kira-kira bentuk keyakinan apa yang bisa kita buat di kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, Miss Vika, silakan. Satu aja Pak. Ya, satu saja, dipilih satu saja. Lalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinannya adalah tanggung jawab. Oke, bagus sekali. Jadi kita bisa buatkan keyakinan kelas anak-anak, yaitu tanggung jawab. Saat kita membuat keyakinan kelas dengan kalimat tanggung jawab, bisa kita tambahkan dengan pernyataan yang positif. Contohnya, kita guru dan murid bertanggung jawab terhadap diri dan orang lain. Jadi kata kuncinya adalah tanggung jawab. Keyakinan kelasnya kita guru dan murid belajar bertanggung jawab terhadap tindakan, misalnya demikian. Boleh. Mungkin untuk di kelas rendah bisa dibuat dengan kalimat yang lebih sederhana, sehingga saat kita menyusun keyakinan kelas, kita sampaikan tanggung jawab itu contohnya apa? Ya, salah satu contohnya adalah mengembalikan buku kepada tempatnya, menaruh spidol dan penghapus di tempat yang benar, atau setelah menyapu meletakkan sapu atau pengopelan di tempatnya. Demikian, itu salah satu contoh tanggung jawab, salah satu contoh keyakinan dalam bentuk tanggung jawab. Bagus sekali. Mungkin ada yang lain, Bu Santi, biar tidak ngantuk. Lanjutnya, oke, silakan. Yang Nomor 2. jangan membantu orang lain. Oke. Ya, bagus sekali. Ya, pendapatnya bagus sekali. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan apa yang ada di sana? Itu menghargai orang lain. Nah, saat kita menyampaikan atau berpendapat, berdiskusi dengan anak-anak, menghargai itu apa saja sebenarnya contohnya? Di sana kita sampaikan tidak mengganggu orang lain, tidak mengejek, tidak mengambil benda milik orang lain dan sebagainya. Bisa kita sampaikan, sehingga apa yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas itu bentuknya adalah sangat luas, umum, universal. Ya, demikian. Sudah 2 sisanya? Oke, Ibu Siti, silakan. Nomor 3. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Keyakinannya apa, Ibu? Disiplin. Boleh, ya, keyakinan disiplin. Nanti dibuat di sana apa
saja contoh-contohnya? Bisa kita sampaikan, kita berpendapat, berdiskusi sama anak-anak, dan yang terakhir kita sepakati nanti keyakinan tersebut. Disiplin itu apa? Misalnya datang di sekolah 15 menit, mengumpul tugas tepat waktu, atau mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Bagus sekali. Yang lainnya, ya Bu Intan. Dilarang melakukan kekerasan. Mungkin Yeah. nikah yang berhubungan dengan takwam asli, Bapak. Aku adalah kamu adalah aku. Jika Yeah. aku menyakiti kamu, itulah rasanya. Sebaliknya seperti itu. Mungkin itu yang perlu ditanamkan sama anak. Jadi harus saling menyayangi jika berhubungan. Iya, hampir mirip dengan yang tadi ya, tidak mengganggu orang lain, saling menghargai, saling menyayangi. Nanti itu bisa kita jadikan satu. Karena keyakinan kelas itu kita susun tidak terlalu banyak. Kenapa? Agar anak-anak mudah dalam mengingatnya. Ya, bagus sekali Bu Intan. Itu ditambahkan Pak, beriman dan bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa, boleh. Iya, beriman dan bertakwa. Iya. Oke. Ya. Kalau dilarang menggunakan narkoba, kira-kira apa keyakinan kita? Iman dan takwa juga. Berakhlak mulia, boleh juga. Ya, Pak Kak. Semangat belajar. Iya, sehingga ketika anak-anak semangat belajar, mereka tidak perlu menggunakan narkoba lagi. Bagus. Selanjutnya bergantian menunggu giliran. Nah, ini penting ini karena sering terjadi pada anak-anak. Ya, mereka saling berlari, berebutan dan segala macam. Kira-kira apa keyakinannya di sana? Kedisiplinan juga boleh. Kemudian gunakan masker. Kesehatan, iya, kesehatan. Dan yang terakhir jangan berlari di kelas. Ya, keselamatan. Nah, ternyata dari pendapat Bapak Ibu sudah bagus sekali. Bagaimana kita akan menyusun keyakinan tersebut menjadi keyakinan yang kita sepakati bersama di kelas. Nah, kali ini contohnya yang ada yaitu kembalikan buku itu adalah tanggung jawab. Kemudian mengganggu orang lain itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah juga termasuk menghormati bebas. Tergantung Bapak Ibu bagaimana nanti menyepakati keyakinan tersebut bersama anak-anak. Kemudian dilarang melakukan kekerasan itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba itu termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker, kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas itu tentang keselamatan atau keamanan. Ya. Demikian dalam penyusunan keyakinan kelas bisa kita coba nanti sama anak-anak. Kemarin kebetulan hari ini Ibu Surati tidak ada, jadi bisa kita sharing. Sebenarnya ibunya sudah menyusun keyakinan kelas di kelasnya, namun karena ibunya belum ada, nanti kita akan coba sendiri-sendiri di kelas. Demikian Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kemudian saya lanjutkan yang selanjutnya itu adalah di sini ada beberapa tindakan guru yang bahkan saya pernah melakukannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang tentang hukuman dan konsekuensi. Sebelum kita belajar lebih lanjut, saya akan sampaikan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang mereka lakukan dari aturan-aturan yang ada. Jadi kita itu mengajarkan mereka bertanggung jawab terhadap pelanggaran. Sedangkan konsekuensi kita itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Ya, jadi dengan kata lain, kita menyadarkan mereka melakukan sesuatu bukan atas pelanggaran yang mereka buat, itu atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, di depan ada beberapa contoh. Contohnya tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini saya pernah dulu ingat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, ini sering. Mungkin Bu Siti dan Miss Vika tahu saya pernah ini zaman-zamannya almarhum. Kemudian
murid diminta push up 15 kali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena sepatunya itu tidak hitam atau tidak seragam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu contoh-contoh kalimatnya atau tindakan yang kita lakukan, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, silakan disampaikan pendapatnya. Bu Novi, mungkin yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Ibu? Termasuk hukuman, ya. Yang saya sudah sampaikan tadi bahwa hukuman itu adalah kita mengajarkan anak bertanggung jawab atas pelanggaran yang mereka lakukan. Sedangkan konsekuensi kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa tindakan yang mereka lakukan. Bagus sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali, yang termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, konsekuensi. Hukuman. Oke, sebentar kita lihat. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Yang mudah-mudahan Pak Adriana tidak pernah melakukan ini kepada anak. Nah, sekarang kita lihat sudah banyak yang benar tadi tentang pendapatnya. Ya, jadi yang berbeda tadi yang mana ya? Yang ini. Iya. Jadi kenapa dikatakan hukuman? Karena anak-anak melakukan hal tersebut sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Ketika sepatunya beda, kita suruh buka sepatu seharian. Sedangkan yang ini, saat dia mencoret-coret, dia menggantikan kertas temannya yang sudah rusak atau gimana. Ya, demikian perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang bisa kita terapkan nanti di kelas kita. Sekarang kita akan pelajari, kadang-kadang kita termasuk anak-anak itu dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya dihukum oleh penghargaan? Contohnya yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kadang-kadang kita memberikan penghargaan kepada murid. Contohnya siapa betul dikasih permen misalnya. Nah, itu membuat anak-anak atau murid melakukan hal tersebut dalam jangka waktu pendek. Saat kita belajar di kelas, siapa betul Pak Guru atau Bu Guru kasih permen, dia akan termotivasi saat itu saja. Itu yang dimaksudkan jangka pendek. Kemudian jangka panjangnya apa pengaruhnya? Ketika tindakan tersebut kita ulang di kelas, mungkin besoknya ulang, hari 2 harinya ulang, anak-anak itu akan ketergantungan mereka. Pak, hari ini Bu Guru tidak ada permen, kalau betul tidak usah saya jawab. Nah, jadi ketergantungan jangka panjangnya. Kalau sekali, sebulan sekali mungkin tidak akan terpengaruh. Yang saya sampaikan tadi, jika kita melakukannya itu mengulang terlalu sering, boleh itu, tidak boleh, tapi jangan terlalu sering, agar menghindari anak-anak tergantung terhadap penghargaan tersebut. Itulah yang dimaksud dihukum oleh penghargaan dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang. Kemudian penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang menghukum ini maksudnya mereka dihukum ketika tidak mendapatkan penghargaan. Contohnya misalnya betul boleh istirahat. Nah, penghargaannya ketika anak-anak menjawab betul boleh istirahat. Ketika mereka tidak menjawab betul, mereka akan merasa dihukum di kelas.
Ya saya juga cukup sering melakukan itu. Ya betul-betul boleh pulang biasanya sering dulu. Jadi ketika anak-anak tidak atau belum bisa menjawab, mereka akan merasa dihukum oleh penghargaan. Kita memberikan penghargaan betul boleh pulang, tapi ada anak yang tidak betul menjawab, mereka akan merasa dihukum. Yang ketiga, penghargaan itu tidak efektif. Dimaksudkan di sini adalah ketika kita memberikan suatu benda yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu, maka penghargaan itu diperoleh saat anak-anak melakukan syaratnya. Syaratnya contohnya tadi betul, kalau dia menjawab betul, baru kita berikan penghargaan permen atau apa. Itu yang dikatakan tidak efektif. Nah, tidak efektifnya di mana? Ketika jawaban anak-anak salah, mereka tidak akan menyadari bahwa oh ternyata saya salah, saya tidak dapat permen. Kemungkinan berikutnya mereka tidak akan mencoba lagi. Jadi itu yang dikatakan tidak efektif. Nah, yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Bukan hubungan ini ya, hubungan mereka antar teman. Apa yang dimaksudkan? Penghargaan merusak hubungan dimaksudkan, contoh, saat Bu Intan menjawab pertanyaan saya dengan benar, saya memberikan permen. Atau saat saya menyampaikan pendapat, saya diberikan hadiah oleh Pak Jok. Di sana merusak hubungan maksudnya saat teman lain atau murid lain tidak mendapatkan penghargaan tersebut, mereka akan memiliki perasaan yang lain. Wah, dia saja yang dikasih, dia saja yang dapat. Kemungkinan mungkin akan gimana? Ya, secara sosial itu akan ada perasaan marah, iri mereka, cemburu, benar sekali, cemburu. Sehingga di sanalah dikatakan penghargaan itu merusak hubungan. Jadi bagaimana kita harus benar-benar memahami anak-anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Demikian. Ya, itu yang dimaksud penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi ketiga sudah selesai sampai di sana. Saya lanjutkan untuk materi keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, berbicara kebutuhan dasar manusia, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada cinta kasih atau diterima oleh orang lain. Yang ketiga kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Bagaimana hubungannya ini dengan anak didik kita? Untuk kebutuhan dasar manusia, jadi apapun atau seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Ketika kita melaksanakan atau melakukan satu hal, sebenarnya pasti memiliki sebuah tujuan. Apa tujuan yang kita inginkan dari hal tersebut? Yang semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita memenuhi kebutuhan kita. Contohnya yang sederhana, mungkin makan. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, contohnya makan, apa yang ingin kita penuhi? Yaitu untuk bertahan hidup. Itu salah satunya. Ya, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Itu berhubungan dengan fisik, ya. Misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, termasuk juga seks, itu adalah bagian dari kebutuhan kita dalam bentuk proses reproduksi. Di sana kita juga ingin tetap bertahan hidup. Komponen psikologis ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, untuk yang keempat lainnya,
Selain kebutuhan bertahan hidup, yang keempat lainnya itu adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan mental, yaitu kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, cinta dan kasih sayang di sini contohnya adalah anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar cinta kasih sayang yang sangat tinggi. Biasanya mereka ingin selalu diterima oleh guru, oleh temannya, kemudian oleh lingkungannya, dan mereka juga akrab dengan guru, dengan teman. Biasanya ada kan anak-anak yang demikian, ya mendekatkan diri kepada kita, kepada guru. Itu adalah kebutuhan untuk diterima, yang termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan tentang penguasaan. Di sana anak-anak ingin pengakuan akan kemampuannya. Penguasaan itu dalam tanda kutip, dia ingin menguasai guru. Ketika mereka memiliki kemampuan, mereka ingin guru itu memahami, mengakui kemampuannya. Iya, mengakui kemampuannya. Kebutuhan ini contohnya itu anak-anak dianggap berharga, dianggap mampu, mereka bisa membuat perbedaan dan keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini yang sebenarnya sering terjadi pada anak-anak kita. Apa contoh kebutuhan akan kebebasan? Contohnya misalnya anak itu ingin menjawab soal pilihan ganda saja. Saat kita berikan soal isian atau uraian, kadang-kadang ada anak yang mengeluh ya, tapi tidak bersama guru, sama temannya. Wah, ini dikasih soal yang banyak, soal susah. Nah, sebenarnya di sana adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak-anak itu ingin kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan pilihan-pilihan kepada anak. Mereka mau belajar seperti apa, mau belajar atau menjawab soal pilihan ganda atau isian atau uraian. Demikian kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 yang sudah saya sampaikan tadi. Menurut Glasser juga menyampaikan ketika kita mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku kita, maka perilaku positif itu dapat dimulai dengan mencari solusi dan memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kita akan coba mencari solusi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Nah, sebagai contoh, mohon diperhatikan. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ketika anak menyampaikan kalimat tersebut, kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi? Kebutuhan akan, iya, bagus sekali. Kebutuhan akan kesenangan, karena anak-anak ini suka menyanyi, sedangkan dia dimarah atau dilarang menyanyi di kelas. Demikian, katanya kelas itu harus tenang. Nah, jadi kesenangannya dia belum terpenuhi di sana. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, tidak diketarain padahal. Iya. Saat anak mengucap kalimat tersebut, sebenarnya anak itu ingin diperhatikan. Di sanalah perhatian itu merupakan cinta kasih yang mereka inginkan. Ya mungkin teman lain juga ingin diperhatikan demikian, berarti kita juga memiliki kebutuhan akan cinta kasih tersebut. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Iya, ini kebebasan. Misalnya kalau kita sebagai guru hanya ceramah di dalam kelas
Mudah-mudahan hari ini tidak ya, saya beranggapan sebagai guru hari ini mudah-mudahan teman lain tidak bosan. Jadi kebutuhan yang kita inginkan itu adalah tentang kebebasan. Dan yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di kelas. Iya, yang ini adalah kebutuhan akan penguasaan. Sebenarnya anak tersebut tidak ingin ditunjukkan di depan teman-temannya, tapi guru malah menunjukkan. Jadi dia sebenarnya ingin menguasai. Lebih baik jangan Bu Guru, jangan Pak Guru, jangan seperti itu. Cuman itu tidak terucap saja dari anak. Itulah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Lanjut kepada materi tentang materi kelima ya, kita 2 materi lagi selesai, yaitu materi kelima tentang posisi kontrol. Ini yang cukup penting juga kita bahas sekarang, yaitu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol yang ada dalam diri kita, namun kita sekarang harus memilih ingin menjadi apa, posisi mana yang akan kita pilih. Berdasarkan teori dari Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan untuk melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau monitor, dan manajer. Sekarang kita tinjau lebih banyak tentang 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menggunakan posisi penghukum ini biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berbicara. Non-verbalnya itu adalah berbicara yang keras atau mungkin. Ya, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, tidak boleh masuk kelas. Ya, kalau kamu tidak melakukannya, nanti pulang lebih lambat dari temannya. Nah, jadi bahasanya itu agak keras, bahkan menggunakan bahasa tubuh. Kalau kamu tidak buat PR, kamu besok tidak boleh masuk. Itu contohnya misalnya. Ya, sehingga apa hasilnya untuk anak? Hasilnya itu mereka akan berontak, kemudian menyalahkan orang lain, dan bahkan bisa berbohong. Anak-anak itu bisa berbohong. Murid bisa berkata dalam dirinya, biarkan saja, nanti juga gurunya marah-marah lagi, besok lagi tidak buat PR, besok juga gurunya marah lagi gitu. Kemudian dampaknya apa? Jadi anak-anak itu dampaknya mereka akan mengulangi kesalahan. Yang kedua, posisi kontrolnya itu pembuat merasa bersalah. Apa yang menentukan posisi kita sehingga membuat orang merasa bersalah? Yaitu adalah nada dan kalimat. Contohnya, seharusnya kamu buat PR yang benar. Seharusnya kamu jawab ini dengan baik. Dengan kita mengucapkan kalimat tersebut, maka orang itu akan merasa bersalah. Seharusnya kamu kerjakan PR itu di rumah, jangan di sekolah. Nah, apa hasilnya? Kadang-kadang anak itu akan berbohong juga. Kadang-kadang akan menyangkal, saya sudah buat PR guru, tapi bukunya ketinggalan. Nah, itu termasuk menyangkal nanti dia. Ya, hasilnya apa? Ya, itu setelah anak berbohong, mereka akan berucap, ya saya minta maaf Pak Guru, Bu Guru, besok saya akan buat PR-nya. Dampaknya apa? Mereka akan merasa down. Mereka akan merasa down atau merasa rendah diri. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita akan memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini
tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif atau diskusi. Posisi teman pada guru ini bisa berakibat negatif, bisa berakibat positif, tergantung bagaimana kita melaksanakannya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, sedangkan kebalikannya adalah memiliki hubungan yang tidak baik. Contoh kalimatnya misalnya dalam posisi sebagai teman, ayolah nak, lakukan demi Pak Guru. Jadi posisinya akan mereka merasa sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat enggak Pak Guru pernah bilang, kerjakanlah PR-nya agar kalian mendapat nilai yang bagus. Kemudian apa yang menjadi hasilnya? Hasilnya itu anak akan ketergantungan. Mereka akan ketergantungan dari apa yang sudah kita sampaikan. Muridnya akan berkata, saya pikir Bapak Ibu Guru itu adalah teman saya. Mereka akan menganggap sebagai teman, bukan sebagai guru. Tapi kalau di sekolah dasar kayaknya tidak terlalu banyak seperti ini. Mungkin di tingkat yang di atasnya bisa seperti itu, di SMA atau SMP. Nah, dampaknya apa? Anak menjadi tidak mandiri, kemudian mereka akan tergantung kepada guru. Yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau atau monitor, kita memonitor orang lain seperti CCTV gitu ya. Ini berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain. Misalnya saya mengawasi Dayu, saya harus bertanggung jawab. Wah, muridnya ini sering ngantuk di kelas ini. Nah, kita mengawasi jadi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita akan menghitung atau mengukur itu maksudnya saat kita menjadi pemantau. Wah, ini Eka tidak buat PR 2 kali ini. Kita menghitung, memantau. Ini si Mini ini sering lain-lain belajar di kelas. Nah, itu maksudnya memantau. Nah, kemudian saat kita menemukan anak seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita tanyakan sama dia, apa sebenarnya aturan atau keyakinan yang sudah kita pahami. Ya, kita harus disiplin untuk mengadakan tugas, misalnya demikian. Apa dampaknya atau hasilnya? Yaitu anak akan berusaha pada posisi pemantau. Hasilnya itu adalah anak akan menyesuaikan diri. Ketika kita tanyakan apa sebenarnya keyakinan kelas yang sudah kita pahami, apa keyakinan kelas yang kalian buat sama teman-teman lain. Nah, di sana dia akan berusaha untuk menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid itu kemungkinan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh Pak Guru, atau berapa halaman yang harus saya tulis. Mereka menanyakan. Jadi sebenarnya mereka menyadari apa yang kurang dalam diri. Hasilnya apa? Dampaknya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ketika mereka bisa melakukan hal tersebut, berarti mereka menginginkan sebuah hadiah sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Manajer ini dimaksudkan kita itu memonitor atau berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi kita bisa dikatakan mendampingi murid. Masalahnya apa, kita ajak bareng-bareng mencari solusinya, demikian. Apa kalimat yang bisa kita buat atau kita katakan? Apa yang kita yakin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya anak tidak buat PR, apa yang bisa kamu perbaiki dari masalah yang ada? Kita tanyakan kepada mereka. Nah, hasilnya apa yang diharapkan? Itu akan menguatkan pribadi anak-anak. Murid itu berkata nantinya, bagaimana cara saya bisa memperbaiki ini Pak Guru? Nah, ketika kita sampaikan pertanyaan di awal, dia akan menanyakan kembali bagaimana caranya. Itulah sebagai posisi pendampingnya nanti. Nah, dampaknya anak-anak akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri.
Kemudian kita diskusikan sedikit kira-kira di mana posisi kontrol Bapak Ibu sebelum belajar modul ini. Yang mana? Kira-kira Bapak Ibu sebelum belajar yang tadi, kira-kira di mana posisi Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum? Pernah. Ya, maksud saya juga pernah dulu. Kemudian membuat orang merasa bersalah juga pernah. Kemudian sebagai teman juga pernah. Ya. Kadang saat kita emosi kita sering menjadi yang nomor satu, yaitu sebagai penghukum. Kita merasa berhak untuk menghukum anak. Sebenarnya apa? Sebenarnya kita diharapkan mencapai posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer di kelas. Ya, mudah-mudahan ada perubahan nanti dari perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari tentang posisi kontrol ini. Sekarang saya sampaikan sedikit apa sebenarnya yang mempengaruhi posisi kontrol ini. Yang mempengaruhi itu adalah ada 3, yaitu ada kata-kata atau kalimat, kemudian ada suara dan non-verbal atau bahasa tubuh. Ketika kita berkata kasar atau berkata keras kepada anak, itu akan sudah mengurangi 10% dari tujuan apa yang kita inginkan. Kamu tidak buat PR, selalu saja begini. Nah, mereka itu nilai keyakinannya akan berkurang 10%. Oh maaf, tadi nada suara. Kata-katanya itu misalnya kata-kata yang menjatuhkan. Dan kali kamu tidak buat, tak usah masuk kelas. Berdiri di depan kelas, angkat kaki, pegang telinga. Nah, itu kalimatnya. Bahasa nonverbal yang sangat berpengaruh itu adalah bahasa tubuh. Apalagi kita sampai memukul anak. Nah, itu akan berdampak sangat keras untuk anaknya. Menunjuk-nunjuk juga demikian. Tugas kita sekarang coba kita praktekkan posisi kontrol ini dengan kalimat yang sudah disiapkan. Kegiatan itu adalah tentang nada suara. Kamu tidak buat PR. Nah, itu misalnya. Ada 5 yang tadi, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira bagaimana nada suaranya yang sesuai? Ini contoh kalimatnya. Apa yang kamu mau? Bagaimana? Kalau sebagai penghukum kira-kira bagaimana kalimat? Nah, itu. Apa yang kamu mau? Isi sebangun. Apa yang kamu mau? Isi tunjuk. Apa yang kamu mau? Nah, itu contoh sebagai penghukum. Terus kalau sebagai apa yang kedua? Ya, membuat orang merasa bersalah. Iya, boleh. Apa sih yang kamu mau? Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Kok tidak pernah buat PR seperti ini? Iya. Yang ketiga sebagai teman. Nah, ayo apa yang kamu mau? Kamu es krim? Iya. Setelah mengerjakan PR, mari kita beli es krim bareng-bareng. Yang keempat sebagai pemantau. Ayo nak, apa sih sebenarnya yang kamu mau sehingga tidak mengerjakan PR? Iya, dengan nada. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer bisa ditambahkan dengan bahasa tubuh. Itu sangat berpengaruh sekali pada anak. Mungkin bisa kita, walaupun dengan kondisi pandemi ini kita dilarang untuk bersentuhan, namun sepertinya menurut saya itu tidak masalah dipegang. Nah, apa sih yang kamu mau? Tapi jangan kalau dikit-dikit gini kan. Apa namanya? Tersenyum ini jadi gini. Jadi kelihatan tidak serius. Tapi kepada anak-anak kayaknya kita pasti bisa. Sehingga mereka akan merasa yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Kita coba yang kedua dengan kalimat apa yang sedang kamu kerjakan, untuk kita lebih memahami posisi kontrol kita terhadap anak-anak nantinya. Kira-kira untuk posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, Bu Mandi bisa mungkin mencontohkan, silakan. Nah, ini kita sering biasanya kan sebagai di kelas itu sebagai penghukum. Kira-kira bagaimana? Apalagi dengan wajah yang begini. Sayangnya Pak Komang tidak ada ya untuk kita praktekkan di sini.
Misalnya dia jadi murid yang tidak mengerjakan PR. Silakan Bu Made. Sebagai penghukum. Ya. Oke, silakan Ibu posisi sebagai penghukum. Kalimatnya di depan. Apa yang kamu kerjakan? Iya, ditambahkan dengan menunjuk mungkin boleh ya? Boleh. Iya, boleh dengan bahasa tubuh. Apa yang sedang kamu kerjakan hari ini? Iya, maaf Bu. Nah, anak-anak merasa hukum jadinya. Oke, yang kedua mungkin sebagai pembuat orang merasa bersalah. Silakan Ibu Labita. Apa sih yang kamu? Bu Rika, ya Bu Rika, kasih Bu Rika. Apa yang kamu kerjakan? Oh iya, yang tadi itu sebagai penghukum. Sekarang sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, dicoba. Nah, apa-apa Ibu, kita belajar bareng-bareng di sini. Apa sih yang sedang kamu kerjakan? Iya, ditambahkan dengan bahasa tubuh juga bisa. Namun kita akan hindari itu. Ya, bagus. Yang ketiga sebagai teman. Ibu Nyoman mungkin. Ya, silakan Ibu. Coba ya. Ya, posisi sebagai teman. Oh, apa yang sedang kamu kerjakan? Begini ya. Ya, bagus sekali. Ya, itu sebagai teman, jadi tergantung dari nadanya. Nah, Ibu Dayu sekarang sebagai pemantau atau monitor. Yogi, dari tadi Ibu sudah perhatikan beberapa kali apa yang sedang kamu kerjakan. Iya, bagus sekali, bagus sekali. Terakhir Ibu Siti. Nah, ini sebagai manajer. Jadi kita memposisikan diri agar anak menyadari tindakan yang sudah mereka lakukan. Yang perlu diperhatikan hanya nada Ibu, hanya nada. Ya, nada dan gestur tubuh. Gestur tubuh nanti bisa kita praktekkan langsung kepada anak-anak. Oh iya, Nona, apa saja yang sedang kalian lakukan hari ini? Iya, ya. Jadi kuncinya, terima kasih Ibu Siti. Kuncinya itu adalah yang pertama itu nada suara. Terkadang kalau kita itu emosi di kelas, nada kita tinggi. Sebenarnya maksud kita adalah tegas. Kemudian kita bisa tambahkan dengan gestur tubuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu materi kelima kita. Kita akan lanjutkan materi yang terakhir. Baiklah Bapak Ibu, materi yang terakhir kita hari ini yaitu tentang restitusi. Apa sebenarnya restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Restitusi ini juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang ada, kemudian membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, itu guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan yang terpenting adalah mendapatkan atau mengembalikan harga dirinya. Restitusi ini harus menguntungkan korban. Nah, ketika contohnya misalnya ada murid yang berantem, misalnya si A memukul si B, itu harus menguntungkan korban, kemudian tidak merugikan si A. Itulah yang tadi dikatakan teori kontrol posisi menang-menang. Jadi keduanya diuntungkan, tapi juga menguntungkan orang lain. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol dari William Glasser. Nah, apa ciri-ciri restitusi? Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti bagian-bagiannya ini akan saya share materinya. Kita akan pelajari sekarang, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, setelah Bapak Ibu memahami sedikit tentang restitusi, tentunya Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Ya, cara melakukannya seperti apa? Ini kebetulan saya sudah pernah mempraktekkan, kemudian di take videonya sama Pak Adjane. Nanti saya akan tampilkan terakhir. Langkah restitusi itu ada tiga. Ada tiga langkah restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Maksudnya ini adalah kita tanyakan keyakinan. Misalnya anak berbuat salah, tidak mengerjakan PR, kita stabilkan mereka dulu dengan menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Anak-anak, Pak Guru juga dulu jadi murid pernah tidak membuat PR. Nah, dengan kalimat tersebut mereka akan merasa lebih nyaman. Oh, gurunya juga pernah dulu tidak buat PR, jadi saat ini saya tidak buat PR, bisa saya perbaiki lagi. Kamu bukan satu-satunya, Pak Guru juga pernah tidak membuat PR dulu. Atau kalimatnya, setiap orang atau setiap anak juga pernah tidak membuat PR, jadi kamu ini bukan satu-satunya, kita bisa perbaiki ini nanti. Jadi itu contoh kalimat yang bisa menstabilkan identitas anak. Yang ketiga, validasi tindakan. Nah, ketika anak berbuat kesalahan, kita validasi, itu artinya cari tahu alasannya seperti apa. Kita bisa tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa tidak buat PR, kenapa datang terlambat, kenapa kamu pukul teman lain, kenapa kamu coret buku teman. Nah, validasi itu artinya kita cari apa penyebabnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tanyakan validasinya atau penyebabnya, kita akan tanyakan keyakinannya. Nah, kalau anak-anak tidak membuat PR, nilai keyakinan apa yang belum anak-anak tepati? Kemudian kalau anak-anak memukul teman, kalian mau menjadi anak yang seperti apa? Apakah mau jadi petinju atau bagaimana? Dan di sana kita tanyakan keyakinannya kepada anak-anak. Ya, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, guru bisa berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak ibu guru juga pernah kok berbuat salah dulu, dan yang lain-lainnya. Kemudian membantu murid mengenali kebutuhannya, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu contoh-contoh kalimat dari validasi tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contoh kalimat yang bisa kita ucapkan atau kita berikan itu agar murid melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan nilai keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, setelah kita menyusun tadi keyakinan kelas, kita bisa tanyakan kembali. Kemudian, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Dan yang lain-lainnya. Ya, demikian kalimat untuk menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah 6 materi yang cukup padat yang berusaha saya sampaikan.
saya bagi informasi ini kepada Bapak Ibu. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan pada Bapak Ibu mungkin yang ada hal yang belum jelas, saya akan coba bahas bersama-sama. Ada 6, yaitu pertama tentang perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat itu pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang ketiga adalah segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian informasi berbagai 6 materi yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu. Untuk hal yang belum jelas bisa kita lakukan dalam sesi tanya jawab ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita akan coba belajar bersama-sama yang juga tidak sepenuhnya memahami materi ini secara maksimal. Kita akan pelajari bersama-sama. Silakan. Silakan Bu Intan. Om Swastiastu. Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan pada saya, pada Bapak Ibu yang Yogi. Nah, di sini sih saya ingin bertanya Bapak, kebetulan yang wali kelas 2 nih Pak, jadi kelas bawah. Nah, di sini jadi saya di dalam hal berhitung Pak. Nah, berhitung ini contoh yang sering kita permasalahan di lapangan mungkin Pak. Nah, di sini tiang mengajarkan kepada anak-anak tapi tanpa memberikan pilihan. Nah, dalam hal menjumlah seumpama Pak Yogi. Nah, jadi di sini seumpama 15 tambah 6 anak-anak. Nah, jadi saya di sana memaksakan anak-anak untuk anak-anak jangan memakai cara lain, pakai cara berguru. Jadi 15 di hati, 6 di jari. Nah, seperti nikah Pak. Kalau nikah apakah termasuk dalam hal penekanan kepada mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka suka, atau kita memberikan hal-hal baru yang bisa membangun mereka dan nantinya dapat mereka terima ke depannya seperti di Pak Yogi. Mohon kiatannya sama Pak Yogi. Terima kasih banyak Bu Intan atas pertanyaan yang diberikan. Kita coba hubungkan dengan materi yang kita bahas tadi. Dari yang Ibu Intan sampaikan, saya mencermati itu yang pertama adalah tentang teori kontrol. Kita berusaha mengontrol murid agar melakukan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghilangkan kebebasan belajar dari anak. Kita menghilangkan kebebasan belajar dari anak. Jadi kita memberikan pilihan hanya satu, dan itu pun dari diri kita sendiri. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dari hal tersebut? Mungkin kedepannya kita bisa ajak anak-anak sharing. Anak-anak, ini ada materi penjumlahan. Kalian bisanya mengerjakan ini seperti apa? Dengan cara susun, simpan di hati, atau mungkin orang-orang di buku tulis, atau dengan alat peraga. Silakan bebas dipilih. Demikian. Kemudian untuk kalimat yang bisa kita gunakan untuk anak-anak itu dengan kalimat yang membangun sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun. Nah, misalnya keyakinan kelas tadi semangat belajar. Ada anak-anak yang kebingungan atau malas atau gimana. Nah, anak kita sudah memiliki sebuah keyakinan, yaitu tentang semangat belajar. Ayo kita buktikan di sini. Kita semangat sekarang belajar tentang penjumlahan ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada guru. Demikian Ibu yang bisa saya pahami. Kira-kira gimana? Sampun jelas Bapak. Semua banget. Bu. Kita bersama-sama juga bukan hanya Ibu saja, mungkin saya juga bersama teman lain akan mencoba menerapkan disiplin positif ini di kelas kita, kemudian di sekolah kita. Terima kasih banyak Ibu Intan. Baik Bapak Ibu, gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika ada, silakan dipersilakan. Silakan Miss Vika, diberikan kesempatan. Jadi terima kasih Bapak Yogi atas kesempatannya. Jadi di sini saya
restitusi, mohon untuk dijelaskan lebih sederhana agar saya gampang untuk memahaminya. Baik, terima kasih banyak kepada Miss Vika atas pertanyaannya, yaitu tentang restitusi. Ya, restitusi. Nah, bagaimana juga kita melakukan ini kepada anak-anak ketika kita memberikan contoh langsung, mungkin anak-anak akan paham lebih jelas. Contohnya begini, restitusi itu ada 3 nanti. Yang pertama adalah validasi tindakan, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan tentang keyakinan. Contoh yang sudah ada mungkin bisa saya tunjukkan kepada teman-teman, yaitu, nah ini, ya. Ini salah satu contoh praktek restitusi. Nah, misalnya murid tidak mengerjakan PR, ya, murid tidak mengerjakan PR. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas, kita bisa menyampaikan Dea, tidak hanya kamu saja, teman lain juga banyak yang pernah tidak mengerjakan PR, termasuk juga Pak Guru dulu jadi murid pernah tidak mengerjakan PR karena terlambat bangun atau apa. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan, yaitu menanyakan alasan, ya, alasan. Ketika contohnya ini adalah ketika anak tidak mengerjakan PR, kita tanyakan penyebabnya apa. Apakah kamu memiliki masalah? Apakah kamu ada kendala dalam mengerjakan PR? Nah, itu langkah yang kedua, validasi tindakan. Pada saat validasi tindakan itu kita bisa analisis apa jawaban yang murid berikan dari masalah yang ada. Lalu yang terakhir kita akan hubungkan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Kalau berarti dia masih ingat. Nah, demikian spesifika yang terakhir itu adalah apa tadi? Ya, menanyakan keyakinan. Ketika anak tidak membuat PR, masihkah kalian ingat tentang keyakinan yang sudah kita buat? Ya, salah satunya misalnya kalau anak lupa kita sampaikan. Contohnya saling menghargai, bertanggung jawab, disiplin. Nah, sampaikan di sana yang mana belum kalian tepati keyakinan tersebut. Nanti kita tanyakan terakhir. Nah, setelah kalian anak-anak belum meyakini itu, apa yang bisa kalian lakukan untuk hal yang lebih baik ke depannya. Dalam hal ini contohnya itu masalah tidak membuat PR. Demikian. Yaitu kuncinya itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, stabilkan dulu kondisi anak-anak. Yang kedua, cari tahu alasannya atau validasi tindakan. Dan yang terakhir itu tanyakan keyakinan. Yeah. Demikian Wika, mungkin nanti ketika kita praktek langsung mungkin bisa lebih jelas. Ya, ya, demikian Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Nah, untuk kegiatan kita yang terakhir, tunggu sebentar, ini lagi terakhir, mana dia? Yaitu refleksi. Refleksi ini saya akan coba kirimkan template-nya, mohon untuk diisi
Ya, di sana Nah, untuk link Padletnya sudah saya kirimkan di grup, mohon dicek. Saya ini baru pertama kali mencoba membuat Padlet. Di sana ada keterangan yang free-nya itu 3 Padlet. Apakah saya 3 kali membuat atau yang berkomentar 3 kali? Sekalian akan kita coba. Ya, di sana sudah saya kirimkan. Coba dibuka, kita isi sekarang. Setelah itu kegiatan kita cukup sampai di sini. Bisa kira-kira dibuka ya? Bisa? Nah, ya, ada 3 pertanyaan di sana, nanti boleh dijawab atau boleh di rumah saja, nggak apa-apa juga. Yaitu ya, ada 3 pertanyaan. Caranya bagaimana? Caranya klik tambah yang di sini. Klik tambah. Sudah? Lapisan? Ada yang sudah? Ya. Nah, subjeknya isi nama Bapak Ibu. Mirip seperti yang kita laksanakan sama Pak Cok ini. Nah, yang di atasnya subjeknya itu diisi nama, kemudian yang di bawahnya diisi jawaban Bapak Ibu dari pertanyaan yang sudah saya siapkan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma? Yang kedua, perasaan apa yang muncul? Yang ketiga, Bapak Ibu akan menjadi among atau guru yang seperti apa setelah kegiatan belajar hari ini? Among itu guru, bagaimana kita menuntut murid? Ya, kita akan menjadi penuntun yang seperti apa setelah mengikuti atau berkegiatan hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma ibu bapak dari materi yang telah didapatkan? Hal baru apa yang ibu bapak dapatkan? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang terakhir, ibu bapak akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Bisa? Ini butuh intan perti. Terima kasih banyak. Ini contoh yang sudah bagus sekali dari Ibu Intan Pertiwi untuk menjawab Padlet yang sudah saya berikan. Nomor 2 itu perasaan. Bagaimana perasaan apa yang muncul saat Ibu mengikuti sesi ini? Untuk Bapak Ibu, kegiatan seperti ini juga bisa kita lakukan sama anak-anak. Jadi Padlet ini akan bisa kita munculkan secara langsung ketika anak-anak selesai mengirim tugas. Bisa kita sampaikan materi di sini. Jadi ini sebenarnya bisa juga kita gunakan untuk media pembelajaran. Namun yang terbatasnya tadi belum saya temukan solusinya. Ada 3 Padlet, apakah saya mengirim 3 kali atau ada 3 komentar nantinya? Biasanya 3 kali membuat. 3 kali membuat biasanya ya. Ya, ini saya pakai yang free. Yang free. Saya coba kemarin. Jadi hal baru apa yang sudah Ibu Bapak dapatkan dari materi ini? Ya, Bu Intan mengubah cara berpikir saya mengenai proses. Iya, bagus sekali. Kemudian perasaannya ya sangat senang, termotivasi menjadi diri yang lebih baik. Yang terakhir
ibu bapak akan menjadi among yang seperti apa. Jadi menjadi among yang menjalankan budaya positif, ramah anak, dan selalu memberikan keyakinan. Ya, terima kasih banyak Ibu Intan. Yang kedua adalah Ibu Dayu. Jadi hal baru yang didapatkan yaitu tentang keyakinan kelas yang akan disepakati di dalam kelas dan bisa menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Ya, yang kedua perasaannya Ibu Dayu adalah sangat senang dan tentunya bermanfaat dalam mengenal makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang terakhir berharap bisa menjadi guru yang memiliki tim yang positif, dan dapat memberikan semangat dan keyakinan kelas dan keyakinan bersama siswa di kelas. Saya terima kasih banyak Ibu Dayu. Ini kelas anak kelas rendah. Menurut pengalamannya itu katanya asik kalau diajak anak-anak menuntut, walaupun mereka tidak bisa menyampaikan apa yang kita mau, kita berusaha untuk memahaminya. Tidak boleh ganggu guru, tidak boleh ngomong. Nah, kita di sana menganalisis itu katanya menurut pengalaman teman lain itu asiknya di sana mengajak murid kelas rendah untuk menyusun keyakinan. Kalau kelas tinggi ya standar-standar aja ya, mereka sudah lebih paham. Mungkin nanti bisa dicoba juga Ibu ya. Terima kasih banyak. Tidak ada masuk juga Miss Vika. Ya, bagus sekali. Nanti ini juga akan saya share di grup. Dewi sudah, Dwi Lavita sudah. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya hari ini dalam menyampaikan informasi tentang budaya positif. Terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik untuk diri, untuk anak, untuk sekolah dan lingkungan yang lebih luas lagi. Akhir kata, untuk menutup kegiatan, saya akan tutup dengan doa bersama dan dengan salam. Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan hari ini. Yang tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak.